Maka dulu ada seorang ulama bernama Said bin Jubair. Apa dikatakan Said bin Jubair? Dia katakan ada orang yang soleh masuk neraka, tapi ada orang bermaksiat masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu segenap pengurus masjid yang kami hormati dan orang-orang tua kami yang kami muliakan. Mengawali pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan kita kehidupan, dan Allah lah yang telah memberikan rezeki, yang pada akhirnya Allah juga yang menentukan kapan kita akan diwafatkan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, sampai pada saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan demikian kita hadir dalam rangka melaksanakan sholat fardu maghrib. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini bersambung kepada keluarganya, para istri dan anak serta cucunya, dan mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita akan berbicara tentang ikhlas, sebuah kalimat yang merupakan bagian dari amal hati. Karena ada ungkapan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sebesar apapun amal jasad di kita atau amal tubuh kita, maka dia tidak bernilai apa-apa apabila amal hati itu tidak mengikutinya. Maka maaf kalau ada orang sholat, maka yang menentukan apakah dia diterima atau tidak bukan hanya bagaimana sholat itu benar sebagaimana yang diajarkan Nabi, tetapi tentunya berawal dari niat yang ada. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang pernah diungkapkan oleh seorang tabi'in Sufyan Asy-Tsauri. Seraya mengucapkan tidak ada amal yang paling berat dalam hidup saya kecuali saya memperbaiki niat yang ikhlas dalam diri kita. Bapak Ibu yang berbahagia, dulu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka terjadilah sebuah peperangan itu Yarmuk namanya. Terjadi di Yarmuk yang hari ini bagian dari Suriah. Terjadi peperangan antara sebagian umat Islam dengan bala tentara dalam Romawi. Pemimpin yang diutus oleh Umar bin Khattab ketika itu, panglima perangnya bernama Khalid bin Walid. Ketika perang berkecamuk, maka ketika itu Umar mengeluarkan surat pemberhentian Khalifah Khalid bin Walid. Kemudian dia mengangkat panglima yang baru, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun demikian karena perang berkecamuk terus, maka alhamdulillah umat Islam menang, dan SK pemberhentian Khalid bin Walid itu baru diserahkan setelah peperangan itu selesai. Begitu SK pemberhentian itu disampaikan, maka ketika itu Khalid bin Walid bertanya kepada Abu Ubaidah, mengapa baru sekarang engkau memberikan SK itu? Maka Abu Ubaidah mengatakan, bukan kerajaan dunia yang kita kejar, dan kita berjuang ini bukan pula untuk mendapatkan kebaikan dunia. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid, sahabat yang menjadi permata di tengah peperangan. Bahkan ada sejarah menyebutkan Khalid bin Walid ini 100 kali dalam peperangan dan tak pernah kalah. Sehingga maaf kehebatan dia menjadi panglima perang, maka orang memberikan gelar kepadanya Saifullah. Saiful itu artinya pedang, dan artinya dia adalah pedang Allah. Sampai ketika perang Yarmuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, 9 kali dia harus mengganti pedang karena patah terus. Sampai orang bertanya kepadanya, ya Khalid, apa yang akan terjadi denganmu? Dia hanya mengatakan, Khalid, kalau saya ini boleh mati, tapi Khalidnya Allah tetap selama-lamanya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada orang yang tidak mengakui prestasinya. Tapi maaf, begitu dia diberhentikan oleh Umar bin Khattab, maka dia segera membuat sebuah kejutan. Apa yang dikatakan?
Karena bala tentara tentu gelisah. Mengapa kok di tengah peperangan Umar menukar panglimanya? Kemudian bukankah Khalid bin Walid ini luar biasa, tak kalah Abu Ubaidah bin Jarrah juga hebat. Tapi begitu nampak oleh Khalid bin Walid bahwa bala tentaranya mulai gelisah, maka dia tunjukkan, kalian berperang bukan karena Umar, tapi kita berperang karena Allah. Pemimpin kalian hari ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, dan saya adalah anak buahnya. Jenderal mana yang bisa mengakui jenderal yang lain sampai hari ini, Pak? Tapi maaf, begitu hebatnya Khalid bin Walid dan hebat juga Abu Ubaidah bin Jarrah, juga tidak kalah hebatnya Umar bin Khattab. Bukankah Umar bin Khattab juga tahu bagaimana kehebatan Khalid bin Walid? Tapi mengapa dia berhentikan? Apakah Umar bin Khattab benci kepada Khalid bin Walid? Tidak, karena Umar adalah sahabat Rasulullah, orang yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan maaf, orang memberikan gelar dengan Al-Faruq. Al-Faruq itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tapi Umar memiliki alasan mengapa dia memberhentikan Khalid bin Walid. Pertama, dia mengingatkan kepada Khalid bin Walid dan kita semua sampai hari ini, bahwa bagi seorang muslim, jabatan dan pangkat itu bukan tujuan, tetapi hanya sarana. Kekayaan itu hanya sarana, Pak, bukan tujuan. Maka kalau orang menjadikan itu sarana, maka dia tidak akan hanyut dan dia tidak akan tertipu oleh jabatan. Hari ini mengapa kita gelisah dalam hidup, Pak? Karena orang menjadikan jabatan itu menjadi tujuan. Begitu diambil atau tertukar, maka dia kecewa. Jangankan menteri diberhentikan, Pak, kepala dinas saja kalau dia berhentikan, dia gelisah. Macam-macam perkataannya. Bahkan ada pula RT lah ditukar, juga mau dia berhenti, Pak. Ngapa dia tidak diterima? Dia menganggap bahwa jabatan itu menjadi tujuannya. Berapa banyak orang yang hari ini sudah dari dulu mendapatkan jabatan, kemudian ingin terus. Mengapa? Karena itu dijadikan tujuan. Maka ketika jabatan itu hanya menjadi sarana, mau dipakai atau tidak, bagi dia tak masalah. Karena bagi dia bagaimana Islam itu maju. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab, meski seandainya Khalid bin Walid itu mendapatkan prestasi, orang tidak boleh mengkultuskan seseorang. Dalam bahasa agamanya disebut dengan taklid. Orang kalau sudah dikultuskan berbahaya. Maka Umar memandang, ini kalau Khalid bin Walid terus diberikan terdepan, kemudian orang menganggap dia menjadi orang baik, ditakutkan satu ketika orang akan menganggap dia adalah segala-galanya. Berapa banyak hari ini sidang jemaah yang berbahagia, orang yang taklid dengan gurunya. Kami kalau tidak itu guru kami, tidak kami mau dengarkannya. Menurut pendapat kiai kami ini, yang dia dengar kiainya bukan bagaimana Al-Quran dan hadisnya, Pak. Betapa bahkan luar biasa. Mengapa mereka terjadi? Karena sudah masuk ke dalam mereka taklid. Maka Umar bukan menghambat jalannya prestasi dari Khalid bin Walid, tetapi sesungguhnya mengajarkan jangan sampai kita taklid. Yang ketiga, apa dikatakan? Dalam Islam, kata Umar, banyak orang, Pak, regenerasi. Sehingga maaf, regenerasi itu kalau tidak tertukar, maka akan menjadi masalah. Maka kalau kita tengok ke negara ini, Pak, bagus, Pak, dibatasi. Presiden itu cuma 2 periode. Hebat tak hebat? Karena masih banyak yang hebat daripada itu. Cuma kan kita nggak mau, kapan perlu tambah 3 periode, Pak Ustaz. Untung nggak jadi. Subhanallah. Dibuat macam-macam. Karena luar biasa, Pak. Subhanallah. Tapi kalau politik ya seperti itu, yang tak mungkin bisa menjadi mungkin. Dulu sepakat kita mengatakan umur presiden dan wakil presiden itu minimal usianya 40 tahun. Sekarang diturunkan. Mengapa? Karena ada cara yang lain. Kan itu aja masalahnya. Maka betul kata pengadilan, ngapa? Tidak kalian buat saja 21 tahun. Siapa nak jadi presiden lah. Sekarang kan tidak. Usianya baru 40 tahun. Maka sesungguhnya kadar kita banyak. Tapi mengapa Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar bin Khattab tidak bertengkar seperti kita sekarang ini? Karena satu rumus, mereka ikhlas menerima apapun yang mereka berikan. Maka kalau Al-Quran itu mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, apa yang Allah katakan?
dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Orang kalau sudah ikhlas, jabatan apapun yang akan diberikan kepada mereka, mereka terima. Dan satu saat ketika jabatan itu diambil, mereka juga tidak akan kecewa. Maka dulu Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kitab Al-Kabair, Ali bin Abi Thalib mengatakan ada 3 bentuk orang yang ria atau tanda orang yang ria. Pertama, orang yang ria atau tidak ikhlas itu apabila sendirian maka dia akan malas beribadah. Maka ada amal ibadah itu Pak, yang memang dianjurkan dengan sendirian. Ada amal ibadah itu yang memang dianjurkan di rumah ketimbang di masjid. Yang dianjurkan di masjid sholat berjamaah, tapi sholat sunnah diafdolkan di rumah. Mengapa? Agar rumah juga mendapatkan haknya. Yang kedua, menguji apakah kita ikhlas atau tidak. Sama lah Pak, subhanallah. Kalau Bapak nengok ada hadis itu mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi la zillan illa zilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang mereka mendapatkan perlindungan dari Allah ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah? Orang yang dekat dengan Allah khalian. Dia kalau sendirian menangis. Maka sering Bapak tengok, Bapak Ibu yang berbahagia, ada orang buat acara muhasabah diri. Kalau tengah orang banyak tidak menangis dia, pas dia sendirian tidak bisa nangis dia Pak. Maka yang paling abdul itu orang yang sholat malam beristighfar nangis. Itu yang paling hebat Pak. Kalau di tengah orang banyak, kadang-kadang nampak kawan nangis tak nangis, tidak boleh enak Pak Ustaz. Akhirnya nangis juga dia Pak. Apa yang ditangiskan orang tidak tahu, yang penting nangis Pak Ustaz. Maka dikatakan rajulun khalian itu laki-laki yang menangis. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tanda orang yang tidak ikhlas itu apabila sendirian maka dia menjadi pemalas. Yang kedua, bersemangat apabila berada di tengah orang-orang banyak. Yang ketiga, apa tanda orang yang tidak ikhlas itu? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, meningkat amalnya kalau dipuji dan turun kualitasnya kalau dia dihina. Dan itu yang kita lihat hari ini. Subhanallah, tidak tanggung-tanggung. Maka kalau kita lihat luar biasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ikhlas itu yang kita kejar. Tadi di awal kita katakan, tidak sedikit sahabat yang hidup masa Nabi saja, dia mengeluhkan atau di zaman tabi'in mengeluhkan dengan keikhlasan, apatah lagi hari. Kalau begitu Pak Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Bukankah maaf setan itu tidak akan membiarkan kita Pak? Setan itu musuhnya orang-orang soleh. Maka maaf begitu Bapak hari ini menjadi orang yang ikhlas datang ke masjid, godaannya banyak. Mulai ujub, ketika setan tak bisa menggiring kita menjadi orang kafir, ketika setan tidak mampu membuat kita musyrik, maka setan akan menggoda kita agar kita ria dalam beribadah. Nah kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, banyak-banyak berdoa. Nabi SAW adalah orang yang paling ikhlas dalam beramal. Bahkan maaf, surganya pasti, akhlaknya terpuji, dan tidak ada misi sedikit pun kecuali untuk akhirat. Tapi Nabi masih berdoa kepada Allah. Seraya berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku bermohon perlindungan daripadamu dari perbuatan menyekutukanmu wa ana a'lam, dan saya mengetahui, dan saya meminta ampun dari perbuatan yang syirik yang saya tidak ketahui. Maka ibu yang berbahagia, berdoa kepada Allah agar bisa menerima apapun yang Allah tentukan, ridho terhadap apa yang Allah berikan. Kalau itu sudah dapat Pak, insya Allah hidup ini bahagia. Berapa banyak kita hari ini kecewa? Jangankan dengan orang lain, dengan diri kita kecewa. Tapi kalau orang maaf niatnya karena Allah, maka tidak ada yang menjadi berat dan akan menghalangi dirinya beribadah hanya kepada Allah. Maka terus berdoa. Bukankah di dalam Al-Fatawa dikatakan ad-du'a'u miftahu kullul khair? Berdoa itu kunci dari seluruh kebaikan. Subhanallah, sulit mencari orang-orang seperti itu, Pak.
Yang apapun keputusan Allah, dia akan lakukan. Yang kedua, bagaimana kita mewujudkan ikhlas? Sembunyikan amal kebaikan kita. Ini yang repot. Maka inilah yang selalu mendorong orang-orang untuk ikhlas, menyembunyikan kebaikan. Bahkan dalam hadis tadi ada 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan ketika tidak ada perlindungan. Salah satunya kata Rasulullah, orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Itu sekarang sulit, Pak. Yang ada sebaliknya, begitu dia nak sedekah harus publikasi. Apalagi menjelang pemilu, waduh, lebih banyak foto daripada yang diberi, Pak. Subhanallah, harus foto dulu. Ini sedikit sumbangan harus foto. Kadang-kadang sudah dipoto, duitnya diambil lagi. Ini yang lebih parah. Subhanallah. Kapan, Pak? Amalnya itu belum tentu diterima. Maka menyembunyikan amal. Maka orang yang paling bisa menyembunyikan amalnya dulu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun apa yang dia berikan itu terbongkar. Karena memang Rasulullah menceritakan Abu Bakar tidak pernah bersedekah di siang hari. Karena takut dia kalau orang melihat apa yang dia berikan. Masya Allah. Tapi kalau hari ini siang malam sama saja, Pak. Karena maaf, lampunya terang, kameranya banyak. Maka dulu ketika terjadi peperangan ketika masa Maslamah bin Abdul Malik dengan orang-orang Romawi, bentengnya tinggi, pintunya besar, tidak bisa ditembus oleh tentara kaum muslimin. Maslamah bin Abdul Malik berkata kepada bala tentaranya, siapa di antara kalian yang bisa membuka pintu benteng ini, maka saya akan jamin tanah yang ada di dalamnya untuknya. Dan kalau seandainya dia mati, mudah-mudahan Allah memberikan surga. Bala tentara tercengang, Pak. Menengok tingginya pintu, tak mungkin akan mereka kuasai. Tapi datang seorang laki-laki yang ketika itu dengan menutup mukanya, seperti dia bercadar. Kemudian dia katakan, ya Muslamah, ya panglima kami, saya akan mencobanya dan doakan dengan izin Allah. Naik tentara itu, Pak. Akhirnya dia bisa membuka pintu. Dibukalah pintu benteng Romawi, semudia kaum muslimin masuk, sehingga ketika itu menang. Alhamdulillah orang Islam tinggal di dalam. Tapi begitu sudah selesai perang, apa kata Maslamah di depan tentaranya? Hari ini saya umumkan, siapa di antara kemarin yang membuka benteng ini sekarang majulah. Saya akan memenuhi janji saya untuk kalian. Hari pertama diumumkan tak ada datang. Hari kedua tak ada yang datang. Hari ketiga juga tak ada datang. Akhirnya Maslamah bingung. Siapa yang membukanya padahal kemarin sudah dijanjikan. Tapi sampai hari berikutnya datang seseorang, Pak, ke tempat kemahnya Maslamah. Kemudian dia meminta izin masuk. Kemudian dia katakan, apa itu? Dan siapa kamu? Dia katakan, siapa saya akan aku jelaskan kepadamu. Apakah kamu kemarin yang membuka benteng itu? Iya. Tapi dia katakan, saya akan lihatkan wajah saya kepada kamu dengan 3 syarat. Kata Maslamah, kalau begitu saya akan penuhi janjimu. Apa yang engkau inginkan? Maka dia katakan, tolong kalau seandainya nanti saya yang engkau tahu, jangan sampaikan nama saya kepada orang lain. Yang kedua, jangan engkau puji saya terhadap orang lain. Yang ketiga, jangan engkau penuhi memberikan tanah itu ke depan. Apa kata dia? Apakah engkau bisa memenuhi keinginanku? Bisa. Dipeluk oleh Maslamah, Pak. Berdoa dia kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang mukanya tertutup. Mengapa? Laki-laki itu walaupun dia membuka, tapi tidak terpesona dengan apa yang disebutkan hadiah. Mengapa? Karena dia ingin menyembunyikan amalnya. Dan itu lebih sulit. Apalagi hari ini. Asal jam 3:30 ditulisnya WA, ayo enaknya sholat tahajud bersamaku. La ilaha illallah. Masya Allah. Ditulisnya, Pak. Kalau dia bangunkan orang, iya. Ini kadang-kadang luar biasa. Karena memang itu pula lah zamannya sekarang. Dulu orang bangun tidur, yang dibukanya membaca ayat Al-Quran.
Surah Ali Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil ayat itu yang dibacanya sampai akhir. Setelah itu dia juga berwudu dan dia juga baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tapi kalau zaman milenial ini orang begitu bangun tidur bukan ayat yang dibacanya tapi pesan WA yang belum terbaca sebelum tidur. Ini payah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk ikhlas? Memandang rendah amal ibadah kita, Pak. Jangan menganggap, oh saya sudah pergi haji Pak Ustaz, belum tentu amal itu diterima. Saya sholat malam, saya puasa, saya zakat, siapa yang bisa menjamin kalau ibadah yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah? Bahkan maaf, yang kita takutkan, apa yang kita lakukan tidak satu pun yang akan diterima oleh Allah. Maka dulu ada seorang ulama bernama Said bin Jubair. Apa dikatakan Said bin Jubair? Dia katakan ada orang yang soleh masuk neraka, tapi ada orang bermaksiat masuk surga. Orang-orang bertanya kepadanya, bagaimana mungkin? Ya Syekh, kok ada orang bermaksiat tapi masuk neraka, dan kok ada orang-orang berbuat baik tapi masuk? Terbalik ya. Langsung konsentrasi. Sungguhnya saya nggak maaf mentes Bapak, masih konsentrasi depan. Nah, orang yang bermaksiat masuk surga, orang yang berbuat buruk baik masuk neraka. Ketika ditanya, dia katakan ada orang bermaksiat tapi setelah bermaksiat takutnya kepada Allah luar biasa. Setiap hari khaufnya timbul, setiap saat timbul, sampai rasa takut itu dibawanya sampai mati. Ketika dia bertemu dengan Allah dan Allah mengampuninya. Tapi ada orang-orang yang berbuat baik, amal ibadahnya bagus, solatnya luar biasa, tapi maaf dia selalu membanggakan solatnya sampai ketemu Allah, rupanya amal ibadah itu tidak satu pun diterima. Bukankah Bapak Ibu yang berbahagia, Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya, ada 3 golongan orang yang pertama kali akan disidang pada hari kiamat. Pertama, orang yang mati syahid, Pak. Mati syahid, kemudian orang itu dipanggil di hadapan Allah, Allah menunjukkan nikmatnya, kemudian Allah akan bertanya, apa yang engkau lakukan nikmat tersebut? Orang itu kata Rasulullah mengatakan, ya Allah, untuk mensyukuri nikmatmu aku mati syahid dan berjuang di jalan Allah, dan saya mati karenamu. Apa kata Allah? Tidak, anta kazab, kamu bohong, kamu berjuang bukan karena aku, tapi kamu ingin mati syahid dan disebut seorang mati syahid. Allah panggil malaikat, diseret dalam keadaan telungkup, dibuangkan ke dalam neraka. Orang kedua, orang yang dermawan, orang yang diberikan banyak rizki oleh Allah, dihadirkan ke hadapan Allah, dipertanyakan sebagaimana orang kedua. Maka dia katakan, ya Allah, dalam rangka mensyukur nikmatmu, manakah saya infakkan harta saya sebagian besar, dan itu karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Engkau bohong, engkau bersedekah bukan karena aku, tetapi engkau bersedekah ingin disebut seorang dermawan. Allah panggil malaikat, diseret dalam keadaan telungkup, dibuang ke dalam neraka. Orang yang ketiga, ustaz, pengajar Al-Quran, orang yang berilmu, juga dipanggil, kami mengajarkan Al-Quran, kami berdakwah karenamu. Bukan, kata Allah, jangan-jangan kalian ceramah karena amplop. Kalau saya tidak tertarik dengan amplop, Pak, isinya ya perlu, Pak. Maka diseret, Pak, diseret, dibuang. Maka bayangkan, inilah pekerjaan yang diidam-idamkan. Siapa yang tidak ingin mati syahid? Siapa yang tidak ingin dermawan? Siapa yang tidak ingin ahli dalam baca Al-Quran? Tapi kata Rasulullah, jangan lupa ketika komponen itu, ketiga golongan itu yang pertama kali akan dihisab. Subhanallah. Bahkan kalau kita cerita nanti, di neraka ada orang yang berputar seperti keledai yang sedang berputar membuat adonan kue. Orang-orang menontonnya. Ini nampaknya ustadz kami. Ustadz, bukankah ustadz di dunia dulu menyuruh kami kepada kebaikan?
Ustadz ajarkan kami bagaimana dermawan. Ustadz mengajarkan kami bagaimana puasa. Ustadz mengajarkan kami. Tapi kok Ustadz sekarang di dalam neraka kok putar-putar? Apa kata Ustadznya? Saya cuma nyuruh tapi saya sendiri tidak melakukan. Saya melarang kalian tapi saya lakukan. Saya nyuruh kalian, kami sendiri tidak membuatnya. Maka apa yang dikatakan? Orang-orang seperti itu, maka Bapak Ibu yang berbahagia, tidak usah kita bangga dengan amal kita. Karena maaf, tidak ada satupun di antara kita yang tahu mana di antara amal itu akan diterima oleh Allah. Nah, yang berikutnya apa? Tidak terpengaruhi oleh perkataan manusia. Ada pendapat mengatakan, mengapa manusia itu cenderung untuk menjadi ria? Karena manusia itu ingin dipuji, Pak. Dan kalau dia tidak dipuji, maka dia tidak ingin dihina. Dan itu sifat naluri manusia. Subhanallah. Maka coba lihat, siapapun ingin dipuji, subhanallah, makin tinggi jabatannya, makin tinggi pujian yang diberikan. Subhanallah. Dan kalau pujiannya tinggi, seluruh jalannya selesai, Pak. Tapi kalau tidak dipuji, maka jangan larut dipuji orang. Maka dulu ada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika orang mengatakan, ya Imam Ahmad, ilmumu tinggi, pendapatmu jadi rujukan. Apa kata dia? Mudah-mudahan ini tidak menjadi istidraj, membuat dia lupa diri. Imam Syafi'i, kalau Bapak baca, apa kata Imam Syafi'i? Kalau kalian membaca buku saya dan menurut kalian pendapat saya benar, silahkan Anda sampaikan, tapi jangan sebut nama saya. Cukuplah pahala itu yang diantarkan oleh Allah kepada saya. Itu Imam Syafi'i, Pak. Sekarang nggak bisa. Bapak buat buku diambil oleh orang lain, dikutip tanpa izin, itu namanya penipuan, plagiat. Bisa dilaporkan ke hukum, Pak. Subhanallah. Bapak ini membuat YouTube, ada channelnya namanya Munawwarah. Kemudian orang mengambil penggalan tanpa seizin, itu bisa dituntut hukum, Pak. Itulah sekarang. Kalau dulu ndak Imam Syafi'i, ambillah. Kalau seandainya baik dariku, ambillah. Ndak perlu kalian mengungkapkanku. Cukup saja mudah-mudahan Allah yang memberikan. Subhanallah. Pahala. Maka dulu, Pak, banyak ulama-ulama itu yang diterjemahkan ilmunya, tidak ada 1 rupiah pun yang mendapatkan uang. Tapi maaf, pahalanya mengalir. Imam Al-Ghazali, kitabnya luar biasa, Pak. Lebih dari 300 kitab. Yang paling induk Ihya Ulumuddin. Itu sekarang diterjemahkan kepada dalam seluruh bahasa. Kalau itu dibayar, kaya keluarganya, Pak. Karena tidak dibayar, tidak ada orang ngaku keluarga Al-Ghazali sampai sekarang, Pak. Itu kalau punya duit, aduh, luar biasa. Maka maaf, luar biasa. Tidak usah dipuji orang. Maka maaf, kalau dipuji orang jangan terlampau besar kepala. Kadang-kadang maaf, pujian itu belum tentu lahir dari sebuah kejujuran. Apalagi sekarang menjelang pemilu, caleg pula Bapak, habis dipuji orang. Menjelang minyak goreng dapat 2 liter, sudah itu habis, Pak. Menurut kami, setelah kami teliti, begitu banyak calon dari kecamatan. Ini kecamatan apa ini? Payung sekaki. Nampaknya satu-satu harapan kami hanyalah Bapak. Insya Allah kami masyarakat ini bersama-sama bertekad memilih Bapak. Itu partai A. Datang partai B, itu juga ngomongnya, Pak. Datang partai C, itu juga ngomongnya. Begitu pemilih, tidak ada memilih. Apa nak gilo duluan, caleg duluannya? Subhanallah. Orang itu merasa iya, seakan-akan dia berada di antara awan. Dia katakan tinggal menentukan hari, insya Allah begitu datang pemilu kita yang duduk. Ditunggu jam 1, jam 2, jam 3. Rupanya suaranya tak satu pun ada. Besok pagi Bu dengar cerita dirawat di RSJ. Habis, Pak, pujian orang. Maka dalam Islam tidak boleh memuji secara berlebihan, apalagi di depan orangnya. Itu akan menjadi masalah. Tapi pada prinsipnya manusia itu ingin dipuji. Subhanallah. Kemudian perlu kita sadari, agar kita ikhlas menyadari bahwa manusia bukanlah pemilik surga, dan dia juga tidak penentu masuk neraka.
maka maaf, bentuk apapun pujian manusia tidak akan merubah keputusan Allah. Subhanallah. Berapa banyak orang yang dihina, Pak. Nabi Muhammad itu kalau dia mendengarkan hinaan orang, kemudian hinaan itu dia dengar, tidak jadi dakwah, Pak. Apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, apa dia katakan? Kita seperti memelihara anjing. Waktu kecil ngongkongnya, dah besar anjing itu juga ngongkongnya. Sebentar lagi kita orang-orang Madinah akan diusir oleh Nabi Muhammad. Sehingga sahabat ketika itu, Pak, termasuk Umar bin Khattab, ya Rasulullah, biar saya penggal kepalanya. Kata Rasulullah, tidak. Betapa hebatnya, kata Rasulullah, biarkan saja dia. Biarkan dia ngongkong. Begitu maaf munafiknya Abdullah bin Ubay. Kalau datang hari Jumat, dia tegak di depan, Pak, seperti orang mengumumkan. Apa dia katakan? Ya kaum muslimin, sebentar lagi Nabi Muhammad akan menyampaikan dakwanya. Dengar apa yang diucapkan, kemudian ikuti apa yang diperintahkan. Tapi bila belakang Nabi, dia hina. Apa dia katakan? Enak betul Nabi Muhammad, kita hanya boleh menikah 3, sementara dia menikah lebih dari 4. Enak kali Muhammad, masa boleh ayah nikah dengan anaknya? Karena orang Arab mengatakan bahwa anak angkat itu sama hukumnya dengan anak kandung. Maka dijawab, Pak, sampai sekarang kan ada. Bukankah orang mengatakan Muhammad itu orang yang senantiasa hobi menikah? Subhanallah, ada haknya Nabi Muhammad yang tidak bisa kita lakukan. Karena perilaku Nabi Muhammad itu ada beberapa bagian. Satu, hanya perilaku yang ditentukan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu boleh menikah dengan wanita tanpa wali. Kita tidak sah nikah tanpa wali. Nabi Muhammad boleh puasa wisol, Pak, puasa yang berterusan. Kita nggak boleh. Kita maksimalnya hanya puasa Nabi Daud. Subhanallah. Kedua apa? Ada amal ibadah Nabi Muhammad yang dia lakukan dalam rangka taqarrub kepada Allah. Itu yang kita lakukan. Solatnya, puasanya, zakat itu mesti mengikuti Nabi. Tapi yang ketiga, ada juga amal ibadah Nabi Muhammad berkenaan dengan adabnya. Contoh, maaf, orang Arab tuh pakai baju, Pak. Baju orang Arab itu biasanya pakai jubah. Dia pakai sorban. Boleh nak Pak Ustaz? Boleh. Tapi tidak ada ketentuan kita mengikuti itu. Maka kita boleh pakai baju seperti ini. Bahkan kita disuruh berpakaian sebagaimana kebanyakan orang yang berpakaian di daerah tempatan. Tapi kalau mau pakai sorban, silakan, Pak. Mau pakai jubah, silakan. Cuma ada perbedaan. Orang Arab sorbannya di kepala, orang Indonesia sorbannya di leher. Ngapa? Mungkin ya, enggak tahu, entah ngikat leher entah gimana. Nah, itu bedanya, Pak. Orang Arab tuh pasti di kepala. Subhanallah. Kemudian ada adab yang berlaku umum. Contohnya, maaf, makan. Makan itu ibadah, Pak Ustaz? Enggak. Makan itu boleh, Pak. Tapi mana yang kita contoh dari Nabi Muhammad? Yang kita contoh adab makannya, Pak. Bukan apa yang dia makan. Kalau apa yang dimakan Nabi Bapak makan, insya Allah tidak akan konyang, Pak. Nabi Muhammad makannya korma. Maka ada hadis Nabi adab Nabi makan, dia makan tangan kanan. Kemudian setiap makan dia baca Bismillah. Nabi makan dengan 3 jari. Ibu makan soto dengan 3 jari. 3 bulan kurang sehari tidak akan selesai itu. Ini yang ngikuti sunnah Nabi, Pak. Tidak ada sama Nabi sendok. Kalau makan bubur lebih parah, Pak. Maka subhanallah, ada perbuatan Nabi. Nah, muncul hari ini. Tapi Nabi tak menghiraukan ketika orang menghinanya. Kalau setiap kritikan didengarkan, maka dakwah tidak akan jalan. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian apa? Ingin dicintai, maka cintailah Allah. Ada dulu Hasan al-Basri, seorang ulama kalangan tabi'in. Ada seorang yang dia katakan dia pergi ke masjid. Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena manusia. 7 hari dia ke masjid. Setiap pulang dihina orang, Pak. Datang ke masjid pertama kali, pulang paling lambat. Tapi di tengah jalan dihina orang. Rupanya apa dia katakan? Kalau niat kita karena dunia, orang akan membenci kita. Tapi besoknya berubah niatnya, Pak. Niatnya karena Allah. Begitu niatnya karena Allah, orang memujinya. Datang cobaan. Maka sidang jamaah yang berbahagia,
Inilah yang paling sulit dalam kehidupan kita, untuk menjadi orang ikhlas. Karena maaf, air itu disebut dengan air murni apabila dia tidak bercampur dengan satu molekul pun. Maka air ini disebut air putih karena belum ada satu molekul. Kalau dia sudah masuk kopi, maka namanya air kopi. Masuk teh namanya air teh. Masuk teh pakai telur namanya telur, Pak. Yang ikhlas itu yang ini, Pak. Maka maaf, yang menyehatkan itu yang mana? Yang putih, Pak. Itulah keikhlasan. Dan itu hanya lahir dari sumber yang baik. Maka subhanallah, hidup marilah kita ikhlas. Kita mencoba untuk ikhlas. Subhanallah, dihina orang, tidak dikasih tempat duduk yang bagus, jangan kecewa. Masa saya tokoh masyarakat, duduk saya kok di belakang. Kok ada upacara saya tidak diundang? Alhamdulillah, Pak. Bapak tidak diundang, angin lapangan itu, Pak. Subhanallah, Pak Ustaz, kemarin 17-an saya tidak lomba pula ikut balap karung. Alhamdulillah, ada berita ibu-ibu lomba balap karung sudah itu mati dia. Itu husnul khotimah atau apa? Itu husnul karung namanya itu. Gara-gara balap karung mati, kan tak enak. Orang mati karena wirid kan enak juga, Pak. Ini mati karena balap karung. Dengar nama aja tak sedap namanya, Pak. Ngapa ibu tu mati gara-gara balap karung? Apa kata orang? Lajole tuwo ikut je kerojo nanti tidak. Maka subhanallah, nikmati, mudah-mudahan Allah terus mempertahankan niat yang baik. Dan mudah-mudahan kita harus melawan paling tidak rasa ujub, agar kita tidak merasa bangga dengan diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.